Damai di hati. Puji Tuhan, saudara-saudara jemaat, kita berkesempatan lagi beribadah memuliakan Tuhan di hari Minggu ini. Baik kita yang ada di gedung gereja ini maupun jemaat yang ada di rumah. Kiranya kesempatan yang baik ini memberkati kita, sebab kesempatan ini adalah kita boleh beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hidup berkeluarga dan menjadi suami istri adalah keputusan yang diambil oleh pribadi-pribadi orang dewasa. Artinya bahwa untuk menjadi suami istri, maka itu tentunya sebuah keputusan yang lahir dari kesadaran dua orang pribadi yang dewasa. Apalagi menjadi suami istri dalam hidup keluarga Kristen. Sebab menjadi suami istri dalam keluarga Kristen itu adalah karunia Allah yang diberikan kepada pribadi laki-laki dan pribadi perempuan. Sehingga saudara-saudara, perkawinan Kristen selalu dipandang sebagai anugerah Allah bagi laki-laki dan perempuan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dalam bacaan kita hari ini dalam 1 Korintus pasal 7 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-16 bacaan kita tadi, Paulus memberikan nasihat kepada jemaat yang ada di Korintus tentang apa dan bagaimana perkawinan itu. Uraian Paulus ini, saudara-saudara, sangat berhubungan dengan uraiannya pada pasal-pasal sebelumnya. Kalau kita baca mulai dari pasal 5 sampai pada pasal 6, maka kita akan mendapati bagaimana Paulus mengingatkan jemaat tentang bahaya percabulan dalam kehidupan sebagai orang Kristen. Pasal 5 ayat 1 sampai 5, mulai ayat pertama itu saja Paulus sudah bilang, memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu, dan percabulan yang begitu rupa seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yaitu bahwa ada orang hidup dengan istri ayahnya dan seterusnya. Memang ada situasi yang sangat memiriskan dalam kehidupan orang-orang di Korintus, termasuk jemaat yang ada di sana. Ada hal-hal yang imoralitas, sehingga Paulus mau mengingatkan bahaya percabulan ini dalam hidup orang percaya. Pasal 6 ayat 12 sampai ayat 20 jelas nasihat terhadap percabulan. Nah, dalam hubungan dengan itu, ketika jemaat bertanya bagaimana dan tentang perkawinan, nah itu bacaan kita. Paulus bilang, dan sekarang tentang hal-hal yang kamu tuliskan kepadaku. Jadi rupanya jemaat Korintus menyampaikan pertanyaan, memberikan surat kepada Paulus. Paulus, bagaimana dong kalau tentang perkawinan itu? Nah, Paulus menjelaskan bagaimana sebaiknya laki-laki itu mempunyai istri dan setiap perempuan mempunyai suami, agar supaya orang tidak akan jatuh dalam bahaya percabulan. Rupanya dalam kehidupan banyak orang di kota Korintus, percabulan itu sepertinya menjadi hal yang lumrah. Baik mereka yang sudah menikah maupun mereka yang belum menikah. Sebab di sana ya prostitusi itu biasa. Orang ke istilah sekarang boleh jajan, baik yang sudah kawin maupun yang belum kawin. Itu hal yang lumrah di sana. Kota Korintus adalah kota perdagangan, kota metropolitan, banyak orang datang ke sana.
Tapi juga ada pemahaman-pemahaman yang menganggap bahwa hal-hal yang berhubungan dengan imoralitas itu hal yang biasa. Bahkan ada ungkapan mengatakan bertindak seperti orang Korintus, artinya menjadi seorang yang tidak bermoral. Itu ada ungkapan, bertindaklah seperti orang Korintus, artinya jadi orang yang tidak bermoral. Nah, dalam situasi dan kondisi seperti itulah saudara-saudara, Paulus mengingatkan. Kalau dalam pasal 6 ayat 13b, Paulus bilang, tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Bagi Rasul Paulus sesungguhnya perkawinan itu adalah karunia Allah. Ada orang yang dikaruniakan Allah untuk menikah, dan ada orang yang dikaruniakan Allah untuk hidup membujang. Itu berarti perkawinan adalah anugerah Allah, sehingga perkawinan itu adalah kudus. Di ayat 7 dikatakan, namun demikian alangkah baiknya kalau semua orang seperti aku. Tetapi setiap orang menerima dari Allah karunia-Nya yang khas. Yang seorang karunia ini, yang lain karunia itu. Ada orang yang diberikan karunia untuk menikah, silakan. Ada orang yang diberikan karunia untuk dapat tahan untuk hidup membujang atau selibat, tidak kawin. Jadi terhormat, baik yang tidak menikah maupun yang menikah. Sehingga kalau orang menikah, maka pandanglah bahwa pernikahan itu adalah anugerah dan karunia Allah. Itu yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Nah, saudara-saudara, selanjutnya Paulus mengingatkan tentang prinsip perkawinan Kristen, bahwa ketika perkawinan itu telah terikat dan terbentuk, maka ingat, suami tidak boleh menceraikan istrinya, dan seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Hal itu sangat penting untuk Paulus ingatkan kepada jemaat, karena lagi-lagi perceraian untuk kondisi yang ada di zaman itu dan di kota Korintus itu adalah hal yang lazim. Orang bisa saja berkawin, tapi bisa saja bilang cerai dan seterusnya. Biasa. Seseorang bisa menceraikan pasangannya ketika sudah tidak sejalan dalam hubungan sebagai suami istri. Tetapi Paulus dengan tegas mengatakan bahwa Tuhan yang perintahkan, bukan dia. Di ayat 10, suami tidak boleh menceraikan istrinya, dan istri tidak boleh menceraikan suaminya. Dan Paulus juga mengingatkan kepada mereka yang telah kawin dengan pasangan yang tidak beriman untuk tidak menceraikan pasangannya itu. Dengan mengatakan demikian, Paulus hendak menegaskan agar dalam perkawinan tidak ada perceraian, melainkan harus hidup dalam damai sejahtera. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa hidup berkeluarga dalam perkawinan Kristen, sekali lagi, itu adalah karunia Allah. Itulah sebabnya perkawinan Kristen adalah kudus dan suci. Kita diingatkan bahwa perkawinan Kristen ternyata bukan semata-mata untuk menghindari percabulan saja, tetapi perkawinan Kristen selalu dan harus dipandang sebagai karunia dan mandat Allah. Ketika sebagian orang memandang bahwa perkawinan hanya untuk menghindari percabulan semata, firman Tuhan justru menegaskan bahwa perkawinan itu adalah karunia Allah yang harus dijaga dan dipelihara. Sehingga perkawinan Kristen benar-benar adalah sebagai lembaga yang dibentuk Tuhan, dan kepadanya orang mempertanggungjawabkan. Bacaan kita minggu yang lalu dalam Kejadian pasal 2
ayat 24 dikatakan, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Jadi hal mana bahwa perkawinan Kristen itu adalah anugerah dan mandat Allah. Laki-laki dan perempuan yang dewasa itu menyatu dan menjadi satu daging. Itulah perkawinan. Sebab itu, ketika seseorang menyatu dengan orang lain tanpa ikatan, maka itu disebut sebagai sebuah percabulan. Dalam bahasa asli disebut porneia. Itu dari kata itu yang kita kenal kata porno. Porneia, percabulan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kenyataan yang sering kita jumpai di era sekarang adalah bagaimana perkawinan dan keluarga itu hanyalah dipandang sebagai sebuah ikatan sosial semata antara laki-laki dan perempuan untuk tujuan tertentu. Sehingga kalau perkawinan itu dipandang hanya sebatas itu, hanya untuk mencapai sebuah tujuan yang direncanakan bersama, maka ketika tujuan itu tidak tercapai atau mungkin belum tercapai, maka orang bisa saja membatalkan ikatan itu dengan sebuah perceraian. Mari kawin dengan tujuan ini ya, orang dua. Tapi ketika tujuan ini tidak tercapai, sorry bro atau sorry sis, nggak cocok kotek orang. Tujuan yang orang rencanakan tidak tercapai, yuk pisah. Tidak seperti itu. Orang tidak mau mempertahankan lagi ikatan perkawinan manakala mungkin keadaan ekonomi yang mulai surut, atau mungkin kondisi kesehatan pasangan yang mulai menurun, atau mungkin bahkan cenderung mengikuti budaya-budaya yang menyesatkan, yang pada akhirnya mengancam hidup pernikahan. Itu sebuah kenyataan dan realita yang ternyata itu bukan hanya terjadi di Korintus, tetapi era sekarang pun adalah sebuah tantangan dalam kehidupan keluarga dan perkawinan Kristen. Bahkan ada kecenderungan mempertahankan perkawinan, tetapi orang bilang, tetap masih ada 02, ada 03, dan seterusnya. Memang tidak bercerai, tetapi orang bilang, dia ada 02 di sana, dia ada 03 di sana, dia ada 0 berapa di sana. Itu sebuah realita, saudara-saudara. Dan itu mengancam persekutuan hidup yang kudus dan suci itu, yang disebut dengan perkawinan. Sehingga firman Tuhan senantiasa mau mengingatkan tentang prinsip hidup perkawinan Kristen, tentang hidup berkeluarga sebagai keluarga orang percaya. Bagian firman Tuhan ini sangat gamblang dan jelas mau mengingatkan saya dan saudara-saudara, baik yang belum kawin maupun yang tidak mau kawin, baik kepada yang sudah berkeluarga dan seterusnya. Firman Tuhan ini komprehensif untuk mengingatkan kita tentang keluarga dan perkawinan itu sendiri. Firman Tuhan sangat gamblang mengingatkan agar sebagai keluarga orang percaya untuk kiranya tetap membangun kehidupan keluarga dalam ikatan kudus pernikahan dalam situasi dan kondisi apapun. Dengan kata lain, kita diingatkan untuk senantiasa menjaga kekudusan perkawinan itu. Suami harus menghormati istri dan menghargainya sebagai teman hidup yang dikaruniakan Allah. Demikian pula sebaliknya, istri harus menghormati suami dan melihat dia sebagai teman hidup yang diberikan Tuhan. Dalam Kejadian pasal 2 ayat 18 dikatakan, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Penolong yang sepadan itu artinya
kekuatan yang sepadan. Karena kalau bahasa asli kata disebut ezer kenegdo, artinya kekuatan yang sepadan. Jadi ketika Tuhan memberikan perempuan, maka Tuhan menghadirkan kekuatan yang sepadan untuk laki-laki itu. Jadi penolong yang sepadan harus dipahami dalam bingkai itu. Kekuatan yang sepadan Tuhan anugerahkan, sehingga laki-laki dan perempuan itu setara, kualitasnya sama, derajatnya sama, karena sama-sama ada dalam kekuatan yang sama di dalam Tuhan. Ezer kenegdo, sehingga suami menghormati istri, istri menghormati suami, dua-duanya saling menghargai dan memberikan respek karena kedua-duanya setara, sederajat, kualitasnya sama, laki-laki dan perempuan. Prinsip ini penting, sehingga laki-laki tentu tidak akan menganggap enteng istrinya, demikian juga sebaliknya, istri tidak akan menganggap enteng suaminya dalam kondisi apapun. Hidup dalam kesetiaan satu sama lain tidak mudah memang, sebagai laki-laki dan perempuan. Tetapi dalam kesetiaan, maka itu menjadi dasar dan kekuatan untuk memelihara persekutuan perkawinan. Prinsip kesetiaan ini penting. Sehingga ada uang atau tidak ada uang, masih sehat atau sakit, kesetiaan itu akan membuat perkawinan dan keluarga tetap terpelihara. Tentu kesetiaan yang dilandasi dengan hidup taat dan setia kepada Tuhan. Perkawinan dan keluarga Kristen tidak bisa tidak. Dia harus diletakkan dalam hubungan dengan Tuhan, dengan Kristus Yesus yang adalah kepala keluarga. Dengan kata lain, saudara, biarlah Tuhan Yesus Kristus menjadi kepala dan Tuhan atas keluarga kita. Tidak ada kekuatan lain dan tidak ada Tuhan lain dalam hidup keluarga Kristen. Sebab hanya dengan demikian keluarga kita akan tetap kudus dan senantiasa dikuduskan Tuhan. Ingat bahwa perkawinan Kristen itu bukan ikatan sosial semata, tetapi perkawinan Kristen itu adalah ikatan kudus yang dikaruniakan Allah kepada kita sebagai suami istri, sebagai keluarga. Sebab itu tanggung jawab kita untuk memelihara dan menjaganya. Tanggung jawab kita untuk tetap ada dalam kesetiaan satu sama lain. Sambil percaya, keluarga yang senantiasa menghadirkan Tuhan akan dimampukan untuk menjalani hidup, sekalipun ada banyak sekali tantangan dan pergumulan yang kita hadapi. Nyanda mudah, tetapi bukan berarti tidak bisa. Karena Tuhan hadir memampukan kita. Tuhan memberikan kita kesanggupan untuk membangun dan terus membangun kehidupan sebagai keluarga Kristen yang kudus. Bagi kita yang sudah berkeluarga, selamat melanjutkan hidup berkeluarga sebagai keluarga Kristen. Selamat untuk terus menjaga kekudusan perkawinan dalam susah maupun senang, suka duka, di waktu sehat ataupun sakit, di waktu banyak doi ataupun kurang sedikit doi, di waktu karir tinggi ataupun karir rendah. Selamat untuk terus menjaga kesetiaan persekutuan itu. Bagi mereka yang akan mau menikah, selamat mempersiapkan diri memasuki ikatan kudus pernikahan itu, sambil terus mengingat bahwa perkawinan itu adalah anugerah Allah bagi laki-laki dan perempuan, sehingga kita menikmati berkat-berkat dari Tuhan. Yang bertekad juga untuk hidup membujang, selamat untuk tetap menjaga kekudusan hidup, kiranya tidak akan jatuh dalam bahaya percabulan. Selamat untuk hidup selibat, hidup membujang, anak kawin. Itu adalah karunia Tuhan juga. Tuhan Yesus memberkati kita. Dan tentu hari ini ada Andre dan Miralisa ya, yang sudah dibacakan
pengumuman nikah mereka. Selamat mempersiapkan. Saya kira bukan kebetulan Mama bilang mau baca, kemudian bacaannya adalah tentang perkawinan. Semakin dipersiapkan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.